Saya ke Pak Yuriko, anggota DPR Provinsi Komisi 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terhormat Bapak Gubernur kedua Provinsi Gorontalo, Bapak Gusnar Ismail. Yang terhormat Pak Dahlan selaku praktisi hukum, asisten 1 yang dirahmati Allah, anggota DPRD, Pak Karo, para akademisi, praktisi yang sama-sama dirahmati Allah. Pertama adalah bahwa kita tidak perlu kaget dengan adanya penjabat. Karena Provinsi Gorontalo kita sudah mengalami kali ketiga di dalam rangka penjabat gubernur. Yang kedua adalah bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menggambarkan kondisi yang terjadi pada saat ini. Kalau kita merujuk di pasal 9, di pasal 2001 ayat 9, itu sudah digambarkan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di ayat 3 itu ditetapkan, yakni ditetapkan penjabat gubernur untuk menghadapi pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak di tahun 2024. Maka Undang-Undang Nomor 10 sudah memberitahu kita tentang hal ini. Kalau dikaitkan dengan bagaimana kewenangan penjabat gubernur, saya sepakat dengan Pak Karo tadi. Bahwa kewenangan penjabat gubernur itu sama dengan kewenangan yang diberikan oleh gubernur yang definitif. Hanya ada dua hal yang lahir. Kalau gubernur definitif ini lahir dari proses pergulatan politik melalui mandat rakyat, kalau penjabat gubernur adalah karena proses ada ruang kekosongan yang didatangkanlah penjabat untuk mengisi jabatan sebagai penjabat gubernur untuk melaksanakan tugas-tugas gubernur. Apa dasarnya? Dasarnya jelas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kalau kita merujuk di dalam paragraf ketiga, apa yang menjadi tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah di dalamnya, itu diatur pada pasal 65 ayat 1, itu tugas-tugas yang telah disampaikan tadi. Sama tugasnya untuk menjalankan. Hanya memang di dalam peraturan pemerintah nomor 49 yang telah disampaikan oleh Pak Asisten dengan Pak Karo tadi, di dalam ayat 132A itu terdiri dari 2 ayat. Ayat pertama adalah memberikan larangan dan ayat kedua adalah memberikan kemerdekaan. Sama saja sebenarnya tidak dilarang di ayat 1 itu. Karena apa? Karena prosesnya akan disetujui apabila di klausul ayat kedua itu mendapatkan persetujuan daripada Menteri Dalam Negeri. Tidak ada bedanya. Maka yang harusnya menjadi pertanyaan besar, saya tergelitik dengan kalimat menakar tadi. Kalau di dalam KBBI, bahwa menakar itu adalah mengukur. Maka apa yang diukur kepada penjabat? Maka yang diukur adalah apa yang akan proses terjadi selama 12 Mei 2022 ini sampai dengan dilantiknya gubernur definitif hasil pemilihan 2024. Ini yang harus kita lihat secara bersama. Maka di mana ruang kewenangan? Ruang kewenangan tentunya adalah, ini kami jujur saja di DPRD sampai dengan saat ini itu belum menerima mandat tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau pembangunan jangka transisi pemerintahan penjabat ini yang diusulkan oleh pihak pemerintah. Karena tentunya di dalam klausul Undang-Undang 23 itu bahwa di
diwajibkan atau di tugas utama kewenangannya itu adalah menandatangani persetujuan misalnya anggaran. Nah, anggaran ini bersumber dari siklus perencanaan yang kita tahu, yakni RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang setiap tahun dilakukan. Nah, apa yang harus dijawab oleh penjabat gubernur, yakni menjawab untuk menakarnya, yang harus diukur adalah tentang permasalahan daerah. Apakah penjabat gubernur selama 2 tahun ini juga akan mampu menyelesaikan persoalan daerah yang ada di Provinsi Gorontalo? Pada minggu lalu kita telah membahas bersama masih begitu banyak persoalan daerah. Salah satu contohnya adalah misalnya kita melakukan evaluasi, misalnya rasio Gini kita itu mendekati 0,49 bahkan mendekati setengah. Ini adalah problem. Artinya kesenjangan daripada masyarakat kita itu tinggi. Ini harus dijawab oleh penjabat. Bagaimana, apakah dia mampu untuk menurunkan angka Gini ratio ini? Yang kedua adalah tantangannya adalah pengangguran. Makin bertambah pengangguran dan makin tidak terbuka ruang kerja yang ada yang kita lihat secara bersama. Yang ketiga persoalannya adalah persoalan tentang dampak kemiskinan yang selalu kita diskusikan secara bersama-sama. Ya, karena mungkin terlalu kita musuhi ini kemiskinan, jadi dia memberontak dan melakukan perlawanan makin bertambah jumlah orang, ya, karena mungkin terlalu kita musuhi dia, jadi dia melakukan perlawanan. Olehnya ini yang harus kita ukur dan takar bersama, dan insya Allah ini prosesnya akan berjalan dengan baik. Tetapi secara regulasi kita melihat bahwa tidak ada regulasi tertentu yang mengatur tentang penjabat gubernur itu sendiri. Saya melihat membuka termasuk di PP 49 2008 itu tentang larangan gubernur dan di ayat 2-nya itu saya melihat seharusnya PP ini segera dirubah. Kalau kita melihat rujukan dari lahirnya PP 49 2008 ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Sekarang kita sudah menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berarti PP-nya sudah tertinggal. Karena di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu mencantumkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban daripada gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakil wali kota secara terperinci untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Mungkin itu dulu, sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.